Jadi kalau Amerika Serikat suatu hari nanti dia bilang, saya bermusuhan nih sama Cina, saya mau kenakan dia tindakan, kita harus ikut juga. Apa bedanya sama Venezuela kalau kayak begitu? Coba gimana ini? Tapi jangan salahkan Bapak Presiden. Bapak Presiden cuma tanda tangan. Salahnya siapa? Ini nih menteri-menterinya, negosiatornya. Siapa itu negosiatornya? Ngangkat kedaulatan kita. Kalau kita mau ikut perjanjian internasional, kita cek dulu berdasar konstitusi sudah oke atau belum. Kenapa harus dicek melalui konstitusi? Karena kalau tidak, nanti pada waktu kita sudah ikut dalam perjanjian internasional itu, kan kita harus menerjemahkan ke dalam hukum nasional. Nah, hukum nasional itu nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi kita dipaksa. Ini yang berdaulat itu siapa sih? Rakyat Republik Indonesia atau Amerika Serikat atau Trump? Saya mau mulai begini. Kita tahu Presiden Trump itu menginginkan Amerika menjadi besar kembali, make America great again. Dan Trump itu ke setiap negara dia bilang, Anda tahu siapa yang akan menjadi katakanlah penentu bagi dunia itu, yaitu saya. Maka saya menulis artikel di Kompas waktu itu terinspirasi dengan Louis ke-14 di Prancis, Raja Louis ke-14 yang mengatakan bahwa l'État c'est moi, negara adalah aku. Tapi kalau Trump nggak bilang negara adalah aku, tapi le monde c'est moi. Le monde itu artinya dunia. Dunia adalah aku. Aku adalah semua bergantung pada aku. Ya, yang dilakukan oleh Trump, dua instrumen yang dia lakukan. Pertama adalah memaksa negara untuk mau didikte dengan tarif. Kedua, memaksa negara untuk mau didikte dengan kekuatan militer. Sekarang tinggal pilih aja. Kalau kita lihat Venezuela, Bapak Ibu tahu kan, bahwa setelah Maduro dicokok, Trump nggak perlu bilang bahwa harus oposisinya yang menang, harus menjadi presiden. Oposisinya juga mempercundangi saya, harusnya kan saya dapat Nobel Peace Prize, kok malah oposisi Venezuela yang dapat. Jadi dia bilang udah wakil presiden aja naik kamu. Tapi syaratnya ya, kamu harus tunduk dengan apa yang saya katakan. Termasuk tidak boleh menjual minyak ke Cina. Nah, sekarang Iran mau dibegitukan. Ya. Tapi dengan kekuatan militer. Nah, bagaimana Indonesia? Jangan-jangan Indonesia juga dalam situasi seperti itu. Tanpa mengeluarkan satu rudal pun. Tanpa memunculkan korban. Sebagaimana di Venezuela ataupun Iran. Ini kita harus berpikir. Karena gini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, saya mohon maaf saya pakai PowerPoint juga supaya lebih jelas gitu. Jadi gini Bapak sekalian. Pertama ya, yang kita pahami adalah lini masanya. Ya. Lini masa itu pada masa Trump kepresidenan pertama. Dia mengatakan, why America is not great again? Karena banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Banyak imigran ilegal dari Meksiko yang mengambil lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang pangsa pasarnya di Amerika Serikat malah memindahkan pabrik mereka ke Cina. Kalau misalnya membuka pabrik di Cina, berarti apa? Lapangan pekerjaan yang terbuka itu adalah di Cina, bukan di Amerika Serikat. Padahal pangsa pasarnya adalah di Amerika Serikat. Maka, to make America great again, Trump mengambil kebijakan apa? Nah ini dia, bangun tembok tinggi antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Tapi kalau Cina kan jauh tempatnya, ya udah dia bilang pokoknya buat tarif setinggi-tingginya.
ya. Nah, ini kalau misalnya dari X-nya Trump pada waktu itu ya, ini 2018, dia mengatakan, "Tariffs have put the US in a very strong bargaining position with billion of dollars and jobs flowing into our country." Jadi pembukaan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu yang diyakini oleh Trump, ya. Nah, terus kemudian pada masa kepemimpinan kedua, ini menganggap ini bangsa pasar Amerika Serikat banyak yang memanfaatkan, banyak negara-negara. Wah, kurang ajar katanya Trump, ya kan. Maka dia umumkan yang namanya Liberation Day. Ya, harapan Trump lapangan pekerjaan akan kembali terbuka di Amerika Serikat. Bahkan Indonesia kita tahu dikenakan oleh Trump 32%. Karena apa? Karena surplus perdagangan Indonesia. Ya. Nah, ini yang kemudian Trump bilang, nih loh yang kena nih, termasuk Indonesia. Ya, 32%. Ya. Nah, Indonesia panik. Wah, gimana nih kalau misalnya seperti ini? Kita khawatir ada penciutan lapangan pekerjaan dan surplus perdagangan Indonesia akan tidak surplus lagi. Ya. Nah, terus di situ wah Indonesia bersiap untuk melakukan negosiasi. Padahal kalau menurut saya kita seharusnya sabar aja. Ya, biar aja gajah lawan gajah dulu. Orang kita bukan gajah kok. Ya kan? Kita pelanduk aja. Karena banyak negara yang dikenakan tarif. Ya, dan mereka bersikap ya wait and see, termasuk negara besar seperti Cina, Kanada, Eropa. Bahkan Cina balas Trump. Ya, ditinggikan juga. Nah, tapi Indonesia kita merupakan negara yang awal-awal meminta negosiasi dengan Amerika Serikat. Ini suratnya ya, pengenaan 32%. Ya, His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Jadi nggak usah Bapak Ibu anggap ini surat rahasia. Wong saya dapatnya dari internet. Di sini nggak ada yang rahasia ya. Yang penting kita mau riset. Kita ini akademisi, riset enggak, ya kan? Wah, brengsek kalau akademisi nggak buat riset. Ya kan? Nanti kita dibilang sama juru bicaranya pemerintah bilang, "Ya ini akademisi nggak ngomong riset cuman pakai modal profesor doktor." Gitu kan. Nggak, saya nggak mau kayak begitu. Riset. Jadi di sini dikatakan, "Dear Mr. President, it is great honor for me to send you this letter in that it demonstrates the strength and commitment of our trading relationship and the fact that the United States of America has agreed to continue working with Indonesia despite having a significant trade deficit with your great country." Nah, ini udah diakui oleh Trump kan bahwa mereka defisit, kita surplus. Memang seperti itu. Lalu saya yang kuning-kuningin, starting on August 1st, 2025, we will charge Indonesia a tariff of only 32% on any and all Indonesian product sell into the United States. Jadi kalau barang dari Indonesia dikirim ke Amerika, maka dikenakan 32%. Ya. Dan sebagian barang itu termasuk footwear, itu jangan anggap kalau sepatu itu sepatu Cibaduyut, ya kita banyak ke sana, bukan Kang Jana, ya mohon maaf bukan Cibaduyut ini ya. Tapi ini sepatu merek-merek Amerika, Nike dan lain sebagainya, tapi diproduksi di Indonesia. Kemudian dikirim ke sana, kan gitu. Nah, dia bilang saya akan hapuskan 32%, tapi dengan catatan. Nah, ini yang warna kuning yang saya buat di sini. As you are aware, there will be no tariff if Indonesia or companies within your country decide to build or manufacture product within the United States. And in fact, we will do everything possible to get approvals quickly, professionally, and routinely. In other words, in a matter of weeks. Jadi kalau kita, Indonesia, membuka pabrik di sana, perusahaannya membuat pabrik di Amerika Serikat, maka cepat kita akan lakukan dan tidak akan ada, there will be no tariff. Ya, tidak ada tarif. Mantap. Ya kan? Jadi Bapak Ibu harus berpikir, ini Amerika Serikat, Trump itu berpikir apa? Lapangan pekerjaan. That's how to make America great again. Ya. Di paragraf yang terakhir yang saya
warna kuning ini, please understand that these tariffs are necessary. Ini penting tadi ya. To correct the many years of Indonesia's tariff and non-tariff policy and trade barriers causing these unsustainable trade deficits against the United States. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu dibuat surat ini, mungkin terus kemudian Indonesia kan datang, wah buru-buru. Trump tuh bangga benar. Saya ingat dia bicara di pesawat itu. A lot of countries come to us katanya. Ya, membuat banyak negara datang padanya untuk bernegosiasi. Seolah-olah Trump bilang, now you know who is the king. Ya, siapa di antara negara-negara ini yang dianggap sebagai raja? Karena ingat, Amerika sedang bersaing dengan Cina. Dan selama ini kita pergi ke Cina, banyak negara pergi ke Cina. Ya, they forgot about the US. Nah, tapi sekarang, now you know who is the king. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, syarat yang ditentukan oleh Amerika Serikat ketika kita mau negosiasi, ya, Amerika Serikat padahal kan tadinya harusnya membangun industri di Amerika. Tapi Amerika bilang, oke deh, kalau Indonesia, ya banyak negara akhirnya kan dia datang, kita negosiasi. Oke, boleh negosiasi. Ya, tapi syaratnya untuk bisa turunkan tarif, pertama, Indonesia harus menerima berbagai keluhan pelaku usaha Amerika Serikat di Indonesia yang selama ini disampaikan ke USTR, United States Trade Representative. Jadi mengenai masalah data teknologi tadi, Prof. Nanda kan cerita tuh. Wah, kita ini kan gimana? Ah, itu ceritanya gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu kan Netflix? Mungkin Bapak Ibu juga di rumah pakai Netflix. Itu kan perusahaan Amerika. Nah, Netflix itu kalau dia mau berusaha di Indonesia, dia harus buat PT Netflix. Ya, PT Netflix Indonesia lah kira-kira. Nah, kalau misalnya dia PT Netflix Indonesia, kan dia mengelola data pelanggan orang-orang Indonesia. Dan data pelanggan ini penting untuk apa? Supaya nanti Netflix tahu apa yang harus dimunculkan ini dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ada undang-undang PDP. Undang-undang PDP bilang, awas ya, kalau ada data yang mau keluar dari Indonesia, ya boleh, tapi ada syaratnya nih. Dan syaratnya itu dianggap berat. Ya. Maka itu jadi komplain dari pelaku usaha Amerika Serikat, dalam hal ini Netflix. Ya kan? Contoh lain lagi, misalnya, ini nih, gara-gara kris itu, QRIS. Ini orang Indonesia sekarang nggak pakai Mastercard, nggak pakai Visa. Padahal itu kan punya Amerika. Dikomplain lagi ke USTR. Karena USTR ini memang dia menampung semua keluhan dari para pelaku usahanya seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Makanya di sini. Nah, yang kedua, ya, mungkin ini juga dari Indonesia. Selain apa yang dikomplain oleh USTR, kita bilang, udah deh kita berkomitmen untuk apa? Membeli berbagai produk Amerika yang diminati oleh Indonesia. Maka ada cerita ini. Nah, atas dasar ini Amerika bilang, oke, kita turunkan 19%. Tapi kita diledek sama Malaysia. Indonesia, kamu 19%. Saya juga udah turun nih 19%. Tapi nggak perlu saya kasih kompensasi ini itu ke Amerika. Matilah kita. Ya udahlah. Ini namanya negosiator yang jitu. Ya, untuk kepentingan Amerika tapi ya. Bukan kepentingan Indonesia. Ya wis. Nah, kemudian kesepakatan ini dituangkan dalam framework agreement. Jadi framework agreement ini adalah panduan untuk nantinya membuat ART ini, ya. Dan kalau saya lihat pada waktu itu udah rame, ya, saat kerangka kerja kerangka kerja ini framework agreement ini dimunculkan sudah terlihat Indonesia ini dirugikan, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, ya kan Amerika Serikat akan mengurangi tarif timbal balik menjadi 19%. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Eksekutif 14.257 untuk barang asal Indonesia dan juga dapat mengidentifikasi komoditas tertentu yang tidak tersedia secara alami atau diproduksi dalam negeri Amerika untuk pengurangan lebih lanjut dalam tarif timbal balik. Nah ini ya, ini yang komitmen kita untuk misalnya pengadaan pesawat terbang senilai 3,2 itu ada di dalam framework agreement-nya. Terus kemudian pembelian produk pertanian dari sampai 4,5 miliar. Kemudian produk energi 15 miliar. Memang mungkin kita butuhkan. Dan alhamdulillah kalau kita bicara energi ya sekarang ada perang di Iran, katanya kita
apa namanya, nggak ambil dari Teluk tapi dari Amerika. Tapi perjanjiannya belum berlaku, tapi ya sudah karena kita bisa beli dari sana, oke. Nah, setelah framework agreement ini kan baru muncul ART-nya, ya. Nah, ini ART-nya, kalau misalnya Bapak Ibu baca ART ini, apa namanya, agak panjang gitu ya, ketentuannya. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya, saya ambil ART-nya mana nih? Oh, salah salah saya. Bentar, saya carikan, ART-nya. Oke, saya harus cari Google saya sebentar, Microsoft. Oke oke oke, ini Google saya. Nah, ini ART-nya nih Bapak sekalian. Ya, tadi Prof. Nandang juga sampaikan ya, tarif and quota. Tadi Prof. Nurul juga sudah sampaikan ada bagian-bagian tertentu. Jadi ini, badannya itu sampai dengan, halaman, ini dia, ya, halaman 10, lalu kemudian ada lampirannya, annex, ini panjang annex-nya, ya, seperti ini, ya. Tapi gini deh, saya, mau mempermudah kita melihat perjanjian ini setelah saya, buat, apa namanya, mudahnya, karena kalau kemarin-kemarin saya nggak sempet nih Bapak Ibu sekalian, karena sibuk ngurusin yang Iran diserang sama Amerika. Jadi, nah ini kebetulan di UI saya diminta di forum guru besar, bicara mengenai masalah ini. Jadi ya udah, tadi pagi saya sampai, apa, habis sahur ngerjain aja ya. Dan untuk ini sekalian. Jadi gini, ini ART, ini perjanjiannya. Perjanjian itu dibagi 3, ada preamble itu kan preambul ya, lalu kemudian ada section, dibagi dalam section, baru kemudian ada pasal-pasalnya. Nah, section itu ada 7 section. Tarif and quota, ini yang bicara soal berapa persen. Lalu kemudian yang non tarif. Kalau yang nomor 1 kan tarif berapa persen. Kalau yang non tarif ini, non tarif barrier ini misalnya Indonesia, tidak boleh menetapkan misalnya rules of origin dan lain sebagainya yang tadi Prof. Nurul juga sampaikan. Kemudian ada isu tentang digital trade and technology, ada rules of origin tadi, economic and national security, commercial consideration and opportunities, implementation, enforcement, and final provision. Kalau yang nomor 7 ini, berkaitan dengan bagaimana, perjanjian ini akan efektif berlaku dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau di aneks itu ada 4 aneks, tadi Prof. Nandang juga sudah katakan. Pertama adalah terkait dengan tarif schedules, kemudian aneks 2 itu market access list, jadi barang-barang yang katakanlah, dari Amerika yang harusnya bisa masuk ke Indonesia. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai specific commitments. Nah, specific commitments ini komitmen khusus, ini yang berkaitan dengan yang di atas tadi, ya. Nanti akan saya jelaskan. Dan kemudian yang, aneks 4 purchase commitments ini yang tadi kita sebagai kompensasi kita mau beli ini, beli itu, ya pesawat dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam purchase commitments. Nah, di preamble memang bagus sih, dikatakan bahwa, emphasizing their shared values of commitment to sovereignty. Ini ada masalah kedaulatan kan, economic prosperity and resilient supply chains. Ya, udah bagus kalau di sini ya. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat bagaimana nih kedaulatan Indonesia tergerus oleh ART ini. Nah, saya ambil contoh yang soal tarif. Itu kalau di, badannya itu kan di section 1 pasal 1. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan itu, ya, tariff schedule of Indonesia, ya. Itu di sini custom duties on originating goods provided for, in items in category, EIF shall be eliminated entirely. Jadi kalau dari Amerika masuk ke Indonesia shall be eliminated entirely. Jadi akan dihapus sama sekali. Tapi kalau misalnya, schedule of the United States dari Indonesia masuk ke Amerika, itu yang saya kuning-kuningin, for all others
originating goods of Indonesia not described in paragraph 2 or 3, the additional and ad valorem rate provided for in the Executive Order 14527 on April as amended shall be no higher than 19%. Jadi di sini kata-kata tidak lebih dari 9%, 19%. Jadi ini ada artikel 1 tarifnya, lalu kemudian ada schedule-nya. Ya. Jangan pula nanti sama pemerintah kita ini para guru besar, bisa-bisanya guru besar itu ngomong. Padahal dia nggak pernah lihat perjanjiannya. Nah ini yang saya lihat nih, yang Pak Yusuf Kalla bilang, wah ini berat nih, masa kita disuruh-suruh sama Amerika Serikat kalau Amerika Serikat punya masalah dengan negara lain, ya. Jadi itu yang di dalam section 5, Economic and National Security, itu ada complementary action. If the United States imposes a custom duty, quota, prohibition, fee, charge or other import restriction on a good or service of a third country, katakanlah Iran, and consider that such measure is relevant to protecting economic and or national security of the United States. Untuk kepentingan Amerika Serikat, ya, untuk kepentingan Amerika, the United States intends to notify, dia akan memberitahu kepada Indonesia, such measure to Indonesia for the purpose of economic and national security alignment. Lalu kemudian di berikutnya, upon receiving such notification, nanti kalau sudah diterima oleh Indonesia dari Amerika, to address and shared economic or national security concern identified by parties, Indonesia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect as a measure adopted by the United States. Ya, kita harus sama. Guided by the principle of goodwill and shared commitment to enhancing bilateral relation between the US and Indonesia. Kita harus sama. Jadi kalau Amerika Serikat suatu hari nanti dia bilang, saya bermusuhan nih sama Cina, saya mau kenakan dia tindakan, kita harus ikut juga. Nah, apa bedanya sama Venezuela kalau kayak begitu? Coba, gimana ini? Tapi jangan salahkan Bapak Presiden. Bapak Presiden cuma tanda tangan. Salahnya siapa? Ini nih menteri-menterinya, negosiatornya. Siapa itu negosiatornya? Bapak Presiden tidak ada yang salah. Ya, jangan salahkan Bapak Presiden. Ya, sama kok Bapak Presiden tanda tangan BOP. Masih berpikir tentang resolusi 2803. Padahal isi dari pasal-pasalnya itu kalau kita pelajari beda. Dan saya ini sudah sampaikan ya Kang Jana ya pada waktu kita membahas BOP. Ya. Nah, sayangnya sampai hari ini tidak ada itu orang-orang sekitar Bapak Presiden yang memberitahu Bapak Presiden resolusi 2803 itu berbeda dengan apa yang ada dalam piagam BOP yang dibuat oleh pemerintahan Trump. Ya kan? Bapak Presiden tidak salah. Beliau cuma tanda tangan. Ya, ini. Oke. Misalnya juga other measure, ya. Nah, ini yang lucunya gini, ya, di section 5 ini. If Indonesia enters into a new bilateral free trade agreement or preferential economic agreement with a country that jeopardizes essential US interests. Ya, kalau kita buat perjanjian dengan negara lain yang akan membahayakan kepentingan dari Amerika Serikat, the United States may, if consultation with Indonesia fail, kalau misalnya Indonesia diminta sama Amerika, jangan kamu buat, tapi tetap aja Indonesia menjalankan kedaulatannya, tetap mau membuat, katanya, to resolve its concern, katanya, terminate this agreement and reimpose the applicable reciprocal tariff rate set forth in Executive Order 14257. Jadi intinya adalah, kalau Indonesia ternyata dia nggak mau, udah saya paksa nggak mau, maka perjanjian ini batal, diakhiri, dan dimulai lagi dengan Executive Order 14257 di mana Indonesia kena 42%. Nah, ini dia. Mantap. Ya. Drafternya orang Amerika mantap. Orang Indonesia kurang cerdas. Ya sudah lah, mau apa lagi. Ya. Nah, tidak boleh memberlakukan local content, TKDN. Ya, ini
disebutkan dalam non-tariff barrier and related matters, section 2. Ini saya harusnya di depan tapi saya taruh belakang ya. Indonesia shall exempt US company and US goods from local content requirement. Padahal local content itu maksudnya adalah misalnya mobil ya, bannya itu buatan Indonesia. Supaya apa? Supaya pabrik di Indonesia itu ada tanda kutip demand ya. Demand itu berkorelasi dengan apa? Lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita nih 19 juta loh. 19 juta yang harus dibuka. Itu kan yang dijanjikan. Ya. Nah, kemarin ini kita beli mobil build up dari India. Itu berarti yang terbuka lapangan pekerjaannya 105.000 itu di India, bukan di Indonesia. Padahal di Indonesia ya produsen-produsen ya memang sih bekerja sama Jepang. Mereka bilang 105.000 mobil, oke kita bisa buka. Dan itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi Indonesia. Loh gimana nih ceritanya? Ya, itu ya. Belum lagi pelaksanaan peraturan domestik itu banyak terganggu. Misalnya kemarin Pak Burbaya bilang itu pakaian-pakaian bekas itu ngapain masuk ke Indonesia tuh dari Singapura segala macam-macam. Tapi kalau menurut ketentuan ini, kalau dari Amerika harus boleh, ya. Indonesia shall allow the importation of shredded worn clothing from the United States to further promote commerce and circularity within the highly developed US recycled clothing industry. Jadi kalau barang-barang yang udah jelek-jelek itu udah nggak bisa lagi ditampung di Amerika, udah lempar aja ke Indonesia. Emang Indonesia tempat sampah, Bang? Kurang ajar, gitu kan? Nah, tapi kan kurang ajarnya sekarang. Ya namanya juga kita akademisi belakangan. Ya, tapi kan kita nggak dipakai. Kalau dipakai ya saya marah juga. Ya kan, sebagai negosiator. Termasuk ini halal for food and agriculture products. Tadi Prof Nurul tentang mungkin kosmetik ya. Tapi yang halal ini, Indonesia shall accept US slaughter practices that comply with Islamic law or standard of any country that is a member state of Standard Meteorology Institute for Islamic Countries. Jadi gini, sebenarnya sih ya kan sudah halal di Amerika harusnya kita terima langsung. Tapi gini Bapak sekalian, ada dua hal. Saya ingat ya waktu pemerintah menjual surat hutang ke luar negeri. Tapi yang berbasis syariah, sukuk namanya kan. Itu sukuk itu dilempar ke Timur Tengah dengan harapan banyak investor-investor dari Timur Tengah itu membeli. Tapi ternyata apa Bapak sekalian? Ya, di Timur Tengah itu kalau dibilang sukuk, kan yang mensertify itu Dewan Syariah Indonesia DSI. Tapi kalau sampai di Timur Tengah itu ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang ini dan sebagainya. Dan menurut halalnya menurut Sunni itu berbeda mungkin menurut Syiah, berbeda dengan Hanafi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tunggu dulu Indonesia, kamu kirim-kirim yang Dewan Syariah Indonesia ini belum tentu comply dengan kita. Nah, sementara kita di sini nih untuk makanan. Pokoknya kalau sudah sah halal menurut Amerika berarti halal juga menurut Indonesia. Seolah-olah kita nggak punya kedaulatan. Padahal kita punya undang-undang halal nih. Kasihan Babe Haikal. Ya kalau udah kayak begini. Ya kan? Nah, juga ini Indonesia shall exempt non-animal products, animal feed, whether genetically engineered or not, from any halal certification and halal labeling requirement. Jadi nggak usah pakai halal-halal. Ya. Ini mensyaratkan hal yang mustahil. Ya, melihat kondisi hukum di Indonesia. Karena di sini dibilang kita sudah ikut nih Bern Convention, Budapest mungkin Treaty dan lain sebagainya, Marrakesh Treaty. Di sini Indonesia shall fully implement. Ya kan? Wah, ini udah bertahun-tahun. Ya, kalau di Indonesia itu menjalankan berbagai aturan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual itu masalahnya orang Indonesia tuh ya mungkin karena mayoritas beragama Islam biasa baca Quran jadi bacanya bukan kiri ke kanan, kanan ke kiri kan gitu ya. Jadi copyright itu bacanya di right to copy. Wah, dibaca. Ya kan? Belum lagi polisi juga menegakkan aturan juga ya susah menghadapi masyarakat seperti di Indonesia ini. Kayak Bapak Ibu sekalian ya udah profesor dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada yang mengajar
mata kuliah kekayaan intelektual. Nah, nanti saya tanya, ini software-nya palsu apa yang bajakan apa yang, apa namanya, yang ini, yang asli? Wah, jawabannya pasti, "Asli Bro, asli bajakannya." Walah matilah saya ya, kok asli bajakan. Ya, belum lagi ini mewajibkan, nah tadi Prof. Nurul kan bilang nih, mewajibkan kita untuk ikut dalam berbagai perjanjian internasional ini. Mana kedaulatan kita? Kalau kita mau ikut perjanjian internasional, kita cek dulu berdasar konstitusi sudah oke atau belum. Kenapa harus dicek melalui konstitusi? Karena kalau tidak nanti pada waktu kita sudah ikut dalam perjanjian internasional itu, kan kita harus menerjemahkan ke dalam hukum nasional. Nah, hukum nasional itu nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, kayak apa tuh kalau kayak gitu? Ya kan? Nah, ini nih Bapak Ibu sekalian. Tapi kita dipaksa. Ya, ini yang berdaulat itu siapa sih? Rakyat Republik Indonesia atau Amerika Serikat atau Trump? Kita tanya. Ya. Jadi agak ini sewot ini. Tapi karena bulan puasa nggak seperti biasa. Bahkan katanya tidak boleh ada pembatasan kepemilikan asing dalam penanaman modal asing. Jadi kan biasa kan kita melakukan itu ya. Misalnya 4951 dan lain sebagainya. Ini, Indonesia shall allow foreign investment without ownership restriction for US investors in the mining sector. Wah, karena dulu kan gitu. Freeport nggak boleh lebih dari 49%. Nah, sekarang itu Mine ID punya 51%. Nah, sementara Freeport punya 49%. Freeport gampang aja, Freeport McMoran kalau dia mau naikkan lagi, masukin modal lebih besar lagi, jelek gitu kan. Nah kan Mine ID harus match gitu ya. Kalau enggak apa? Terdilusi. Turun sahamnya. Nah, naik lagi dia. Dan nggak ada restriksi. Ya. Mining sector, fish processing, nature-based development project, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menafikan sistem nasional yang dibangun. Ya, Indonesia shall continue to allow international payment, jadi lewat Visa, Master gitu, provided by US company to process domestic credit card and card not present atau e-commerce transaction on a cross-border basis. Karena tadinya Indonesia kita mau, enggak, semuanya harus di Indonesia. Ya, lewat GPN dan lain sebagainya. Wah, ditentang sama Visa, sama Master. Oh, nggak mau. Nah, kita kan membangun itu. Ini mau dilibas, kira-kira seperti itu. Labor laws, ya, ini dibilang Indonesia kamu ada nih di dalam undang-undang Citaker dari outsourcing, perusahaan-perusahaan outsourcing, ya. Tapi sampai hari ini PP-nya nggak ada. Maka di sini dibilang Indonesia shall issue implementing regulation. PP-nya kamu keluarkan. Wah, Masya Allah. Perintah lagi. Bahkan Indonesia shall amend its labor law. Jadi kita harus merubah undang-undang ketenaga kerjaan kita. Prohibit outsourcing. Jadi sama sekali tidak boleh punya outsourcing kalau misalnya core business function. Nah, memang ini yang diinginkan oleh para serikat pekerja kita. Ya, kita kalau misalnya pekerja nggak boleh lagi outsourcing, harus kemudian direkrut jadi pegawai, begitu kan? Nah, Amerika minta seperti itu. Nah, kenapa? Karena ya harapannya adalah produk kita tentu akan lebih mahal jadinya. Kalau sudah lebih mahal, maka dilawankan dengan produk asal Amerika yang dibuat di Amerika, maka akan bisa bersaing produk Amerikanya. Ya, jadi orang nggak usah beli produk Indonesia. Tapi memang yang jadi masalah itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kalau misalnya tidak ada outsourcing, karena perusahaan-perusahaan itu banyak juga yang mereka bilang kita butuh yang namanya outsourcing, ya seperti itu. Tapi kembali lagi, ini yang dibilang bahwa harus di-amend, ya. Nah, terakhir ini mulai berlakunya ART, ini dikatakan entry into force. This agreement shall enter into force 90 days after, setelah the date of which parties have exchanged written notification certifying completion of their applicable legal procedures or on such other date as parties may decide. Jadi kalau misalnya ini kan sekarang harus dibawa ke DPR. Nanti kalau DPR sudah mengesahkan, lalu
sudah ada nih notifikasinya, baru kita tukar dengan pihak Amerika, oke ya, Amerika juga sudah. Nah, dari situ dihitung 90 hari kemudian baru berlaku, menurut ketentuan dari ART. Tapi Prof. Nandang tadi sudah cerita, belum. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, kalau kita merujuk pada pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, maka ini nih, ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini pasal 10, di sini nggak ada perjanjian perdagangan, ya, tidak disebutkan perjanjian perdagangan internasional, ya kan? Maka perjanjian perdagangan itu biasanya pakai Perpres, ya kan? Kalau pakai Perpres itu keterlibatan publik itu jadi agak kurang, ya. Nah, ini yang gimana nih, apa Perpres atau undang-undang, kan gitu. Nah, kalau berdasarkan pasal 11 itu ayat 2, presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Tadi kan Prof. Nandang udah bilang, Prof. Nul juga udah bilang, ini banyak nih peraturan perundang-undangan, bahkan ini dan sebagainya, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kalau misalnya DPR-nya sudah diratakan, ya selesai juga kita kan. Ya gimana? Nah, tapi putusan MK juga mengatakan seperti itu ya. Menyatakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan dalam huruf A sampai huruf F. Jadi tidak terbatas pada A dan F, tapi bisa juga misalnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ada catatan nih. Di Amerika sekarang sudah ada putusan dari Supreme Court-nya. Ini yang saya biru-birukan. Di sini dikatakan di presiden ya selama ini dalam perdebatan di pengadilan di Mahkamah Agung Amerika, presiden itu mengatakan bahwa saya punya independent power to impose tariffs on imports from any country or any product at any rate for any amount of time. Tetapi putusan dari Mahkamah Agung Amerika, the principle that Congress must clearly delegate power over decision of vast economic significance. Jadi sebenarnya kewenangan itu ada di Kongres. Nah, tinggal sekarang Kongres bisa mendelegasikan ke presiden. Nah, ini yang nggak didapat oleh Trump, ya. Pendelegasian dari dari Kongres. Tapi kan Trump juga kayak begitu. Soal perang kemarin Senat Amerika walaupun kalah ya karena masih dikuasai oleh Partai Republik. Senat Amerika bilang bahwa harusnya Trump itu melakukan serangan ke Iran harusnya dapat persetujuan dulu dong dari kita. Paling nggak kita dikonsultasikan. Trump enggak, sendiri aja. Ya itu makanya itu yang Trump itu udah kayak king. Makanya di Amerika nih ada demo yang bilang no king, ya tidak mau ada raja. Apakah itu sudah berlaku? Jawabannya belum. Jadi tenang dulu kita. Kemudian bagaimana dengan terbitnya putusan MA Amerika Serikat? Apakah ketentuan dalam pasal 1 schedule 1 juga harus diamandemen? Karena kan pasal 1 schedule itu ya itu menyebutkan 19%. Padahal sekarang setelah dikeluarkan putusan MA, Trump bilang tadinya 10%, tapi dia tiba-tiba naikin enggak 15%. Tapi itu juga untuk 150 hari ke depan. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, apakah dengan adanya ini kemudian cuman ketentuan mengenai 19% aja yang harus diamandemen atau semuanya dibatalkan? Kalau menurut saya sih, ya ini kesempatan pemerintah untuk mengambil posisi minta ART dinegosiasi ulang. Mengingat pasal 1 itu soal tarifnya itu yang jadi jantung dari keseluruhan ART. Kalau jantungnya hilang, ya semuanya mati. Ya, dan pemerintah harus berani bilang kayak begitu sama Amerika Serikat. Ya, coba dengar sedikit-sedikit dari rakyat Indonesia yang diwakili oleh para guru besarnya. Nah, ini. Ya, yang difasilitasi oleh Kang Jana. Jadi jangan juga kita lupa sama Kang Jana ini ya. Kalau nggak ada pertemuan kayak begini selesai kita ini. Oke. Tapi Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Nandang juga sudah katakan ya. Nih kalau ART berlaku ya, konsekuensi ke negara lain tuh ada. Ya, misalnya dalam konteks A3, ASEAN Trade in Goods, tadi
Prof. Nandang kan cerita tentang WTO. Artikel 5 dari Most Favored Nation Treatment dari A3 ini, with respect to import duties, after this agreement enters into force, if a member state enters into any agreement with a non-member state, misalnya Indonesia kita dengan non-member state, Amerika Serikat, where commitments are more favorable than that accorded under this agreement, the other member state, misalnya Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya, have the right, punya hak untuk apa? To request for negotiation with that member state. Jadi mereka akan nanti bernegosiasi dengan kita Indonesia. Minta, kalau kamu kasih bagus sana, saya juga minta. Artinya apa? Udahlah, kita nggak usah punya kedaulatan. Ya, saya kalau kayak begini, saya ingin hadirkan Bapak Presiden Prabowo. Sebelum jadi presiden, tapi yang gebrak-gebrak. Kedaulatan mana? Wah, itu mantap. Ya, kita hadirkan. Ini antara sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden kok jadi beda ya. Ya kan? Nah, saya berharap Bapak Presiden mention itu. Para menterinya. Bodoh. Nah, kira-kira gitu ya. Itu baru Bapak Presiden. Ya, terima kasih.